mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara untuk membuka bersama-sama dengan saya. Nanti multimedia bantu saya juga. Kita buka di Amsal 29. Amsal 29 ayat yang ke-25. Sekali lagi, Amsal 29 ayat yang ke-25. Ya, Bapak Ibu Saudara, Amsal 29 ayat yang ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amsal 29 ayat yang ke-25. Kalau multimedia bisa tampilkan. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kita ulang. Kita baca sama-sama. 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini kata takut kepada orang. Dulu saya pikir takut kepada orang itu seperti begini. Ketika kita ketemu dengan orang yang jahat, lalu orang yang jahat itu kita lihat sepertinya mengerikan, kayaknya dia mau melakukan sebuah kejahatan kepada kita, jadi kita takut. Seperti itu gambaran saya sendiri. Oh, takut. Oh, jadi kita nggak boleh kayak begitu ya. Tapi kan namanya manusia, wajar dong kalau kita melihat orang yang agak sedikit mungkin penampilannya agak mengerikan gitu, ya kita wajar lah takut. Tapi kalau ini takut kepada orang mendatangkan jerat, emang nggak boleh gitu kalau takut kayak model begitu? Atau gimana ini? Jadi akhirnya saya coba selidiki ya. Di dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa takut kepada orang itu ditulis demikian. Fear of human opinion. Wow. Jadi bukan takut ngeri, lari. Atau ini kayaknya tampaknya kayak preman nih, takut, lari. Oh enggak, kenapa? Takut kepada opini orang. Yang dimaksud takut kepada pendapat orang, takut kepada apa kata orang. Nah, supaya kita jadi lebih jelas ya ketika baca firman Tuhan ini kan, dong. Kalau enggak kan kita nanti berspekulasi atau kita menerjemahkan menurut versi kita, itu menurut firman Tuhan enggak? Jadi fear of human opinion, karena terjemahannya begini. Takut kepada seseorang yang berpikir tentang kita. Itulah yang dimaksud dengan takut kepada orang. Takut apa kata orang tentang kita. Nah, itu maksudnya. Jadi firman Tuhan bilang ini, kalau kita takut kepada apa kata orang tentang kita, maka itu akan menghasilkan jerat. Jadi hati-hati ini firman Tuhan. Jadi kita ini nggak boleh. Nanti gimana apa kata orangnya? Nah, bahkan diterjemahkan takut ya kepada seseorang yang berpikir tentang kita, yang akhirnya ketakutan tersebut mengontrol hidup kita, menguasai hidup kita. Nah, ini bahaya. Firman Tuhan katakan itu akan menghasilkan jerat, akan mendatangkan jerat. Apa kata jerat? Ternyata kata jerat diterjemahkan disable. Saya search lagi, saya ketik lagi. Apa arti disable? Di Google kan sekarang kan banyak. Ketik aja langsung, apa arti disable? Kalau ketik, nanti ngomong. Artinya apa? Artinya ada lagi. Disable itu artinya gini, tidak mampu
untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu in normal way, di dalam cara-cara, di dalam kehidupan yang normal. Jadi artinya begini, disable itu jadi kita jadi kayak nggak normal, kita jadi nggak normal, melakukan segala sesuatu tapi nggak normal gitu. Kayak bukan kita. Nah, berapa banyak di antara kita seringkali terpengaruh oleh takut apa kata orang, sehingga kita nggak lagi jadi orang yang normal, yang berjalan semestinya, bergerak semestinya, bertindak seperti biasanya. Jadi serba sulit. Mau gini takut nanti diomongin orang gini, mau begini takut nanti orang ngomongin, mau begini takut. Nah, itulah yang dibilang oleh firman Tuhan. Artinya kalau boleh kita simpulkan begini, takut kepada apa kata orang tentang kita di hidup kita akan membuat kita hidup jadi tidak normal. Nah itu Amsal 29 ayat 25 tuh jadi begitu. Nah coba berapa banyak di antara kita yang di kepala kita itu kita seringkali dihantui, diselimuti, selalu aja nanti apa kata orang, takut nanti orang ngomong gini, takut disangkanya ini. Berapa banyak di antara kita hidup seringkali dikuasai oleh ini? Berapa banyak di antara kita mau ke gereja dandan 2 jam hanya untuk ibadah yang sejam umpama. Bayangkan, ada Bapak Ibu, ada. Jadi kalau mau ke gereja harus ke salon dulu. Ini rambut takut nanti kurang gimana. Dandanan gue udah bagus belum ya? Eyeshadow-nya kayaknya terlalu tebal. Jadi sampai kebetulan dia orang yang mampu, jadi dia bayar orang untuk datang ke rumah. Rambutnya gimanain dulu, didandan baru ke gereja. Luar biasa. Ke gerejanya mungkin durasi cuma sejam 2 jam, tapi dandannya lebih lama Pak. Bangun lebih dari subuh udah bangun kayak orang mau pelet, kayak orang udah mau wedding. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia takut kalau nggak tampil prima. Ya ampun Tuhan, sampai udah kayak gimana ya, kayak artis gitu. Kayaknya kalau tampil keluar dari rumahnya itu semua orang melihat dirinya dan takut ada sesuatu yang nanti orang ngomong, lihatin tuh ya, nah gitu tuh. Jadi Tuhan bilang, kalau kita takut kepada pendapat orang, omongan orang yang menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang gak normal, melakukan segala sesuatu jadi susah bergerak. Mau gini takut, mau itu takut, nanti apa kata orang, nanti gimana orang bilang. Itulah yang dikatakan di Amsal 29 ayat 25, bahwa takut kepada apa kata orang tentang hidup kita yang menguasai hidup kita, itu membuat bukan cuma mendatangkan jerat, tapi membuat kita hidup jadi tidak normal. Hari ini mari kita introspeksi. Berapa banyak di antara kita yang seringkali diselimuti oleh hal-hal seperti ini. Mau posting di Instagram, ntar dulu harus diedit dulu biar keren. Itu kan karena takut nanti orang bilang kita jelek. Betul. Warnanya kurang, posenya kurang, rambutnya agak acak-acakan, ntar dulu. Kalau dalam momen tertentu memang membutuhkan sebuah foto resmi, boleh. Tapi kalau setiap kali mau posting harus gitu, aduh luar biasa itu. Rumit. Dan kalau kita mulai dihantui oleh pikiran seperti itu, mari kita bertobat pada malam hari ini. Jangan dikuasai oleh apa kata orang. Ketakutan apa kata orang tentang hidup kita yang menguasai hidup kita, yang mengontrol hidup kita, sehingga membuat hidup kita jadi disable, tidak normal, unable to work
in a normal way. Bahkan di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan bahwa jerat itu adalah dangerous trap, jebakan yang sangat berbahaya. Terus menerus memikirkan apa kata orang tentang kita, itu tuh jebakan yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi normal. Saya pernah ingat sebuah kisah di mana ada dua orang yang naik kuda. Kudanya sudah agak tua. Lalu dua orang ini berjalan menuntun kuda tersebut melewati sebuah desa. Lalu dibilang, ini orang bodoh banget. Punya kuda, kunaon teu ditaekan eta kuda. Ya ditaekan eta kuda. Dengaranlah. Akhirnya dua orang ini, wah gila. Kita dibilang bodoh. Jadi akhirnya dia naikin. Dua-duanya naik. Lewat lagi sebuah desa, ada lagi yang ngomong, ini orang gelo. Tidak punya peri kebinatangan. Nges puguh eta kuda, nges kolot. Udah tua kudanya. Tapi dua-duanya naik, nggak kira-kira ini kuda bisa mati ini. Karena diomongin, akhirnya berhenti, turun. Tapi dia ingat yang pertama. Kalau kita turun dua-duanya, kita dibilang bodoh. Ya udahlah, salah satu aja. Akhirnya papinya yang naik kuda. Udah tua papinya. Anaknya yang menuntun. Ya. Jalan, ada lagi yang ngomong. Itu luar biasa. Bapak macam apa? Masa anaknya? Bapak yang sayang sama anak, nggak mungkin. Ya pasti suruh anaknya yang naik. Ini kok bapaknya yang naik? Tuh kira-kira jadi kolotnya terbalik. Turun deh si bapaknya. Turun, gantian anaknya yang naik. Lewat lagi sebuah desa. Itu semua orang pada ngomong, anak kualat. Nges pugu eta bapana nges kolot. Bapaknya udah tua, masa dibiarin suruh nuntun jalan. Yang benar juga bapaknya yang naik atuh. Udah tua, kasihan, ini anak nggak tahu diri. Jadi mau ikut yang mana Bapak Ibu Saudara? Pusing pala beri. Kesini salah, itu salah, ini salah. Ikut-ikut terus, takut apa orang nanti ngomong seperti apa. Mereka nggak tahu kondisinya seperti apa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Karena ketakutan kita untuk orang ngomong apa tentang kita, seringkali itu menghantui kita. Sehingga akhirnya kita enggak, jadi kita jadi disabled and then unable to work in a normal way. Wow. Kita jadi normal. Kata. Firman Tuhan bilang, dangerous trap. Bahaya, itu jebakan yang berbahaya sekali. Nah, kita lanjutkan. Di sini dikatakan, tetapi, nah, artinya berlawanan. Jangan yang itu. Jangan kamu dikuasai oleh apa kata orang. Ngalagian pe, batu menges, limuran tenges ke Alaska, orang ke Alaska itu. Apa kata dunia? Ya ampun. Kan dia nggak tahu kemampuan kita. Yang nggak usah maksa lah. Kalau belum punya kemampuannya. Orang lain nggak punya mobil, masa kita nggak punya? Ampun. Nanti apa kata orang? Sekarang puji Tuhan, ada aplikasi yang memudahkan kita untuk gonta-ganti mobil. Betul nggak? Zaman dulu kita kalau pergi kawinan, kita gimana caranya nebeng sama orang soal nggak punya mobil, nggak enak, hujan segala macam. Akhirnya mah gampang, tinggal jempolan gitu. Dulu mah kita pakai mobil sendiri. Sekarang macet, biar parkiran di mana? Pakai aplikasi web. Langsung ngejemput di lobi. Semua orang bingung. Si bapak teh hebat, gonta ganti mobil luar biasa. Bapak teh bongarnya
lain beunghar, make Gojek, acoy. Pakai Grab, minta ganti mobil. Supirna diganti-ganti. Warna mobilnya ganti-ganti. Siga jelema beunghar. Betul. Bahkan sekarang banyak yang nggak mau pakai mobil pribadi, mendingan pakai mobil. Gampang soalnya. Lihat parkirnya di mana? Nggak pusing. Jemputnya langsung di mobil, langsung di lobi. Ya, betul. Itu. Dulu orang, aduh nanti apa kata orang. Sekarang, enggak. Sekarang kita memaksimalkan teknologi. Terbantu. Firman Tuhan bilang ini. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan? Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan begini. Siapa yang put your confidence in the Lord, siapa yang menaruh kepercayaan dirinya kepada Tuhan, dikatakan will be exalted and safe. Wow, akan ditinggikan, will be exalted and safe, akan safe, akan aman, akan nyaman kalau kita menaruh kepercayaan diri kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang diri kita. Kebanyakan kita suka dengar apa kata orang, kata tetangga. Hidup itu tidak mudah. Sekolah tidak di sekolah favorit diomongin orang. Ya. Selesai dari sekolah, belum dapat pekerjaan, diomongin orang. Udah dapat pekerjaan, diomongin orang. Saya sampai akhirnya di Instagram saya pakai baju Gojek. Ya, saya pakai baju Gojek. Lalu saya bikin itu kayak semacam video klip. Saya jadi tukang Gojek, jemput orang, anterin orang, pakai baju Gojek. Lalu saya tulis di Instagram saya, karena Instagram saya dipakai untuk memberikan pesan, bukan pamer, bukan pesan. Saya tulis di situ di Instagram saya bahwa gini, saya tidak akan pernah merasa malu bekerja sebagai apa. Saya tidak malu bekerja dengan pekerjaan seperti ini karena buat saya bukan jenis pekerjaannya, tapi manfaat pekerjaannya itu bagi orang lain yang saya nilai. Jadi saya nggak pernah malu pakai baju ini, kalaupun sampai saya berhenti dari segala sesuatu, lalu kerjaan saya ngegojek, saya mah tidak akan malu. Kenapa? Karena buat saya bukan seseorang tidak dinilai rendah atau tidaknya di pekerjaannya, tapi dari manfaat pekerjaannya. Bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Saya mau nggak, saya nggak dengar apa kata orang. Kata orang ini gila rendahan kerjaan apa gitu. Terserah. Hidup-hidup mana? Saya punya hidup. Saya menikmati hidup. Saya punya prinsip seperti ompol. Siapa yang pernah ngompol dulu waktu lagi kecil? Pernah kan? Ompol itu begini. Pada saat kita ngompol, gitu ya. Basah ya. Hangat ya. Betul. Orang di luar yang cuma bisa ngomong, ih basah. Betul. Orang di luar cuma bisa ngomong basah kan. Tapi yang merasakan hangatnya kan cuma saya. Ya, betul nggak? Terserah. Orang mau ngomong gimana? Yang penting saya menikmati hidup saya. Yang penting hidup saya melakukan pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain. Kita harus bersyukur loh sama abang Gojek. Kita bersyukur sama abang-abang yang suka nganternya Shopee Food ibaratnya. Karena mereka membantu kita tetap di rumah dan dia berjuang dengan kehujanan, kepanasan, nganterin makanan kita. Maka kita bersyukur, berterima kasih. Cuma kita aja suka, itu pekerjaan rendahan, kata kita. Tapi coba Tuhan, apakah pekerjaan seperti ini rendahan? Mungkin kata Tuhan, tidak rendahan. Apa yang kamu kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain? Yes.
taruh di Instastory saya itu. Ada banyak hari-hari ini orang kaya tapi tidak punya akhlak. Apakah orang kaya pasti punya akhlak? Belum tentu. Banyak orang kaya tapi nggak punya akhlak yang mulia. Coba lihat, saya punya videonya itu. Saya taruh di story saya. Orang kaya bisa pergi ke Mandalika nonton balapan MotoGP. Itu tiket masuknya tuh mahal, Pak. Nggak semua orang bisa pergi nonton sama ibu. Harus naik pesawat. Ya. Berapa pesawatnya pulang pergi? Belum tinggal di hotel. Belum masuk tiketnya bayar berapa? Ya. Hanya orang kaya bisa nonton di sana. Sambil dulu saya pernah dapat hadiah untuk bisa nonton MotoGP di Sepang, Malaysia. Karena ada orang traktir. Semua ditraktir, pesawat, hotel, semua ditraktir, tinggal nonton. Jujur, Pak, tidak menikmati nontonnya. Walaupun saya dapat tempat yang cukup dekat, bisa melihat motornya. Tapi dengan sekedeng, itu dengan siap 10, 9, 8, 7 kan gitu mundur. Kelihatan motor, wow. Tapi udahnya, Pak, Ibu, coba nonton apa? Nggak kelihatan, Pak. Jadi nggak tahu saya juga nonton apa di situ, nggak enjoy ya. Mending karena nonton di TV. Kelihatan lagi belok, kelihatan jagoan saya Valentino Rossi lagi apa, kelihatan belok kiri, belok kanan kelihatan. Ini mah mau masuk, nah baru kelihatan, nggak enak. Tapi ada yang nonton, mahal. Dan saya dapat videonya. Ya ampun, itu orang-orang kaya yang nonton di podium itu makan makanan sambil nonton, bawa makanan, sampahnya dibuang sembarangan. Itu orang kaya buang sembarangan. Lihat aja di Instastory saya. Ya, di Reels. Ya. Itu orang kaya buang sampah sembarangan. Di mana akhlaknya? Masa nggak tahu kalau habis makan buang sampah di tempatnya? Dibiarin aja. Lihat. Apakah orang kaya pasti berakhlak? Belum tentu. Menurut saya, ada orang-orang yang pekerjaannya sederhana, tapi mulia. Itu sebabnya, jangan takut kepada apa omongan orang tentang kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan yang saya kerjakan ini gimana? Kalau Tuhan bilang engkau mulia dan berharga di mataku anakku, dengarkan apa kata Tuhan. Istri saya lebih luar biasa lagi. Istri saya itu punya prinsip begini. Gua gak akan ngedengerin orang ngebacot apa tentang hidup gua. Kenapa? Karena gua gak pernah punya hutang sama orang itu yang suka ngomongin saya. Emang saya punya hutang sama dia? Gak punya. Apa hak dia untuk berbicara tentang hidup saya? Gak ada hak. Jadi saya gak mau dengar apa yang orang bilang. Lebih keras lagi. Karena dia prinsip, saya gak pernah punya hutang. Kalau saya punya hutang sama seseorang, orang itu menasihati saya dengar. Lebih keras lagi. Apalagi ngomongin yang negatif. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dikatakan kamu akan ditinggikan oleh Tuhan. Kamu akan hidup di dalam keamanan karena menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Kalau di sini kan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, di sini dikatakan dilindungi. Tapi dalam terjemahan yang lain, di terjemahan New English Translation, nah, itu dikatakan will be set on high. Wow, akan diset, akan ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan ditaruh di tempat yang tinggi. Ternyata ada ilustrasinya. Apa yang dimaksud dengan ditaruh di tempat yang tinggi? Apa maksudnya? Ada ilustrasinya. Ilustrasinya begini. From military experience of finding a defensible position, a place of safe and security like high wall on mountain. Artinya gini, kalau kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka kita itu seperti kita
di dalam sebuah strategi, di dalam kemiliteran, ya, kita itu ditaruh di sebuah tempat, ya, wall of mountain yang tinggi, supaya kita tuh bisa melihat lawan kita. Gitu, ilustrasinya gitu. Supaya kita bisa melihat lawan kita. Pada saat mereka menyerang, kita bisa defense dengan mudah karena kita bisa melihat dengan jelas lawan kita. Kalau kita menaruh rasa percaya diri kita kepada Tuhan, maka kita akan ditaruh di tempat yang tinggi sehingga kita mampu melihat lawan-lawan kita. Kalau di dalam strategi peperangan, apa arti dilindungi? Di situ dikatakan safety and security. Safety terlindungi, security terjamin. Ini saya cek, apa arti safety, apa arti security? Oh, ternyata safety is the condition of being protected from or unlikely to cause danger, risk, or injury. Wow, keren banget. Safety itu artinya adalah sebuah kondisi di mana kita terlindungi dari segala macam yang bahaya dalam hidup kita. Kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi mulai hari ini, jangan dengar apa kata orang, jangan takut orang ngomongin apa tentang hidup saudara. Karena kalau saudara hidup dalam ketakutan seperti itu, maka saudara jadi orang yang disable, nggak normal, unable to do in a normal way. Dan dikatakan bahwa kalau kita takut pada opini orang tentang kita, sehingga opini itu menguasai hidup kita, maka dikatakan itu kita akan masuk dalam dangerous trap, jebakan yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Mari kita put our confidence, mari kita taruh rasa percaya diri kita ini di tempat yang tepat, itu di tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan ditinggikan, ditaruh di tempat yang tinggi, bisa melihat lawan-lawan kita dengan jelas, sehingga ketika menyerang kita mampu defense dengan baik. Ada benefit, ada advantage dalam hidup kita, ada keuntungan ketika kita menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita lakukan ini. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan ini sederhana. Jika kita takut kepada opini orang yang mengontrol hidup kita, maka kita akan ada di dalam dangerous trap, jebakan yang berbahaya. Dikatakan bahwa kita akan jadi orang yang gak normal dalam hidup kita. Tetapi siapa yang menaruh percayanya kepada Tuhan, dikatakan will be set on high, ditaruh di tempat yang tinggi oleh Tuhan, ditinggikan, safety and security, terlindungi dan terjamin di dalam Tuhan. Saya tidak panjangkan, tapi biar ini boleh jadi sebuah perenungan buat kita. Mari hidup jangan dengar apa kata orang tentang kita, dengarkan apa kata Tuhan tentang kita. Saudara punya bapak rohani, punya ibu rohani, punya ibu gembala, dengarkan nasihat apa yang dia berikan sebagai wakil Tuhan di bumi kepada saudara. Ya, tidak semua orang akan memberikan nasihat yang baik buat saudara. Tapi dengarkan apa yang dikatakan oleh gembala saudara. Karena gembala yang baik, dia akan menuntun domba-domba. Dan domba yang baik, dia akan mendengarkan gembala. Di suatu hari nanti saya akan share di sini tentang domba yang baik dan gembala yang baik seperti apa.
Oke, hari ini pastikan kita menjadi pribadi yang menaruh percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa.